Silakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua sehat? Puji Tuhan. Saudara, pertama kita bersyukur karena hari ini bukan hanya mengingat kebangkitan Tuhan setiap hari Minggu, hari ketiga pasca kematian pada hari Jumat, tetapi juga hari ini kebangkitan kaum ibu. Selamat Hari Ibu untuk semua kaum ibu. Dan selamat mempersiapkan diri menjadi ibu bagi semua wanita yang kelak akan menjadi ibu. So, for all men, bagi laki-laki, fasten your seatbelt. Because we're talking about woman. So, saudara, mari hari ini kita membaca firman Tuhan. Perenungan kita terambil dari 1 Samuel pasal 1 sampai dengan pasal yang kedua. Namun kita akan merenungkannya dengan membaca 1-2 ayat saja. Mari kita membaca bersama-sama. Ayat yang pertama. Boleh dibantu? Tidak berjalan. Baik. Mari kita baca bersama-sama. Ini udah keberapa ini? Waduh, udah jauh dia. Baik, mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki dari Ramatam Zofim, dari pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Demikian jauh kita membaca firman Tuhan. So, saudara, tema kita hari ini adalah wanita tangguh, lahirkan generasi yang hebat. Ini senada dengan tema pelayanan kita sepanjang tahun 2025 ini. Ada yang masih ingat? Generasi beriman, alat kebenaran. So, saudara, dari bagian firman Tuhan ini, kita mengetahui kondisi orang-orang Israel pada masa itu. Mari kita lebih dahulu lihat sebenarnya apa yang terjadi dengan dunia masa itu, sehingga kita bisa menghubungkan dengan dunia kita masa kini. Saudara, latar belakang kitab 1 Samuel ini ditulis dalam rangkaian sejarah dari zaman para hakim sampai dengan zaman raja-raja Israel, khususnya yang pertama, kedua, dan kita menemukan bahwa pada masa hakim-hakim, orang pada masa itu hidup dengan cara yang berbeda, saudara. Pada masa itu, bangsa Israel pasca masuk ke tanah perjanjian, generasi-generasi yang berhasil sampai di tanah perjanjian, hidup mulai agak berbeda dari generasi sebelumnya. Saudara, generasi yang ada saat itu tidak lagi mengenal Tuhan, tidak lagi tahu perbuatan-perbuatan Tuhan yang dilakukannya kepada nenek moyang mereka pasca keluar dari Mesir. Nah, Samuel lahir pada generasi itu, saudara. Dan wanita ini juga yang menjadi mamanya, namanya Hana, itu juga lahir pada zaman itu. Hidup di dalam zaman seperti itu. Ketika dikatakan generasi itu tidak mengenal Tuhan, apa artinya, saudara? Kalau kita membaca dalam Hakim-Hakim pasal 2 yang ke-10 dikatakan, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan, atau mengenal perbuatan yang dilakukannya bagi bangsa Israel. Apa artinya? Artinya pada zaman itu spiritualitas, pendidikan rohani di dalam keluarga nggak berjalan, saudara. Dalam keluarga, ketika generasi baru muncul, tapi kemudian tidak mengenal Tuhan, berarti ada yang masalah dalam keluarga itu. Orang tua tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai alat Tuhan untuk menciptakan gambaran Allah Tritunggal yang nyata, dari Allah yang tidak kelihatan menjadi nyata di dunia. Saudara,
lembaga spiritual juga bobrok, saudara. Lembaga spiritual, rumah Tuhan yang ada di Silo pun kacau. Bukan hanya kacau, pakai balau. Berantakan, saudara. Kalau kita membaca dari bagian ini, maka kita akan menemukan bahwa lembaga rohani pun korup. Semua orang mencari keuntungan di sana dan ada preman di bait suci atau di tempat ibadah. Itu sebabnya terjadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, anak-anak Imam Eli pun perilakunya dursila, saudara. Dan kalau kita membaca 1 Samuel 3 pasal 3 ayat yang pertama mengatakan dengan jelas, Tuhan tak lagi mau berfirman, Tuhan tak lagi mau bicara kepada bangsa itu, bahkan kepada para pemimpin rohaninya. Tuhan diam. Saudara, tidak ada yang paling mengerikan selain daripada Tuhan membiarkan kita sendirian dan tidak bicara sama sekali. Tidak ada yang lebih mengerikan selain daripada Tuhan membiarkan kita berjalan sendirian. Lembaga spiritual rusak, akibatnya apa? Pola hidup bangsa ini juga kacau. Dimulai dari perilaku mereka yang tidak lagi mengindahkan pentingnya asas pernikahan itu. Loh, jadi nggak boleh Pak kawin campur. Jadi padahal saya mau menikahi orang Jepang. Karena cantik-cantik kulihat, kan begitu. Bukan kawin campur sukunya, saudara. Tetapi juga bicara tentang apa? Keyakinannya, imannya, saudara. Karena firman Tuhan berkata dengan jelas mereka meninggalkan Tuhan karena pasangannya. Mereka mencintai kemolekan yang pasti akan sirna cepat atau lambat. Dan karena itu mereka meninggalkan Tuhan. Hati-hati mencari pasangan. Gagal mencari pasangan yang baik mengakibatkan air mata yang terus-menerus di dalam pernikahan. Dan pernikahan yang terus-menerus mencucurkan air mata berdampak luar biasa dalam kehidupan pernikahan dan keluarga. Generasi Israel hasilnya apa? Mereka cara hidupnya menjadi orang yang tomat. Kenapa? Karena kurapan banyak. Kurang rajin berdoa. Atau kuman. Kurang beriman. Jadi kenapa mereka tidak cinta Tuhan? Karena banyak kena kurap. Kenapa kurapan? Karena banyak kuman. Akhirnya hidupnya tomat. Tobat, kumat. Setelah ada pertolongan muncul hakim, mereka kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Tapi begitu ada penganiayaan, mereka berdoa lagi, bertobat lagi, datang lagi pertolongan. Dan di akhir masa hakim-hakim, saudara, bahkan ditulis perilaku mereka makin mengerikan, saudara. Bukan hanya mengambil pasangan yang tidak beriman, tetapi dikatakan setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi setiap orang mau jadi hakim buat dirinya sendiri. Bahkan tidak jarang jadi hakim buat orang lain. Saudara, inilah situasi pada zaman itu. Saudara, sangat menantang bukan hidup dalam zaman itu? Dalam situasi yang berat seperti itu, saudara, di tengah lingkungan yang jahat, di dalam budaya dan kultur yang sirkular, terus-menerus lingkaran itu terus berulang, terus berulang. Jatuh, bangun, tidak pernah ada kemajuan. Di tengah situasi seperti itu, lingkungan yang jahat, keras, di dalam tempat ibadah penuh dengan kemunafikan, kebobrokan, lingkungan spiritual yang dicemari oleh orang-orang yang hanya mau mencari keuntungan. Tuhan membawa, bukan hakim, Tuhan membawa wanita untuk menjadi jalan pembaharuan. Tuhan tidak lagi membawa hakim seperti biasanya. Nah, kita berjumpa dengan seorang yang bernama Grace, anugerah, atau Hana. Dari wanita ini kita bisa belajar bagaimana wanita tangguh menghasilkan generasi yang hebat. Mari kita menyelami apa yang dilakukan oleh Hana ini. Mari kita mulai. Yang pertama, mari kita lihat apa yang dialami Hana. Saudara, tentu ini bukan barang baru bagi kita. Hana adalah wanita yang sangat banyak mengalami penderitaan. Waktu saya merenungkan bagian ini, sedih juga ya. Saya membayangkan
kalau mama saya mengalami ini ya. Saudara, Hana banyak menderita, saudara. Kenapa menderita? Yang pertama, dia sedih. Karena dia mandul, saudara. Mandul, mungkin bagi kita tidak punya anak itu biasa. Tapi tidak biasa pada zaman itu. Dalam budaya patriarkal, kemandulan itu dianggap tidak punya kehidupan. Barrenness itu artinya kematian. Karena konsepsi orang pada masa itu, kandungan itu adalah sumber kehidupan. Maka ketika seseorang wanita tidak bisa melahirkan, tidak punya anak, maka dianggap dia sumber bencana, malapetaka, dan kematian bagi bangsa itu, bagi keluarganya. Konon orang Batak pun begitu, bukan? Kalau tidak ada anak, maka dianggap engkau mematikan margaku. Kalaupun ada anak perempuan misalnya, itu sebab beberapa keluarga saya yang belum bertobat, ketika anak saya pertama lahir perempuan, mereka berkata apa? Omedeto, bukan. Selamat ya, bukan. Yang sabar ya. Loh, kenapa yang sabar? Apakah karena anak saya lahir perempuan dan kedua perempuan? Itu sebab saya memberi mereka nama mahkota pemberian dari Allah. Dua-duanya sama. Kayla Aurelia dan Tiara Natania. Supaya apa? Memberi pesan kepada mereka bahwa sekalipun dia perempuan, tidak berarti generasiku habis. Memang si Tompul berhenti. Betul kan? Tidak ada lagi si Tompul kan? Nanti mungkin yang menjemput dia nanti mungkin Margatan kan? Atau Situmorang? Tidak tahu. Tapi yang pasti saudara, warisan iman tidak pernah berhenti, bukan? Amin. Saudara, rasa sedih dan pedihnya di kultur Yahudi mengagungkan patriarkal yang menganggap rahim itu harusnya adalah tanda kehidupan, bukan kematian. Saudara, di sisi lain, saudara, dia juga harus menerima berbagi suami, saudara. Saudara, ada yang mau berbagi suami? Yang belum nikah juga bilang, tidak. Kayaknya semangat amat nih. Ada tanda-tanda nampaknya ini. Dia dimadu, saudara. Walaupun namanya dimadu, dia tidak ada manisnya, saudara. Oleh Elkana. Saya yakin, Bapak Ibu yang mengetahui Penina itu dimadu oleh Elkana, pasti akan berkata, dasar ya laki-laki. Elkana itu jahat. Oh, tunggu dulu. Elkana itu adalah seorang penyembah yang sangat luar biasa, saudara. Dikatakan oleh teks ini, dia setiap tahun pergi ke rumah Tuhan. Tapi itu bukan setiap tahun, bukan satu kali setahun. Dalam Ulangan pasal 16 ayat yang ke-6, saudara akan menemukan perintah Tuhan untuk dia datang ke rumah Tuhan minimal 3 kali setahun. Dalam perayaan-perayaan khusus dan penting. Dan ketika berada di rumah Tuhan, kalau kita kan cuma 2 jam, mereka berhari-hari, saudara. Harus menginap, effortnya besar, biayanya besar. Kita kan kadang-kadang bayar harga ke gereja aja susah banget gitu. Ya. Saudara, ketika dalam keluarga tidak ditaati firman Tuhan, nah ini masalahnya. Tapi mengapa Elkana itu memadu Hana? Karena tekanan budaya, tekanan situasi, lingkungan. Setiap orang memandang apa yang benar bagi dirinya. Maka ketika dia mengambil keputusan untuk poligami, tidak heran ketika firman Tuhan dilanggar dalam pernikahan. Ada banyak kesakitan dalam keluarga dan pernikahan. Ada banyak air mata. Ketika dalam keluarga firman Tuhan tidak ditaati, bahkan diabaikan, ada kesakitan dan air mata di sana. Hati-hati. Saudara, tidak berhenti di situ, saudara. Akibat keputusan suaminya memadu Hana, apa yang terjadi? Penderitaan berlanjut. Dia dibully, saudara. Intentionally, sengaja, setiap waktu. Dan saudara tahu terjadi buliannya ada di mana? Di rumah Tuhan. Saudara, memang tidak heran. Kasus bullying bukan hanya terjadi di sekolah, di tempat kerja, bahkan di gereja. Saudara, Penina selalu dengan sengaja
Karena kemandulannya, karena persembahan yang diberikan oleh Elkana kepadanya yang kurang itu. Itu menjadi jalan dia membuli Hana. Suaminya nggak ngerti perasaannya. Dia bahkan tidak mengerti bagaimana perasaan Hana di madu. Suaminya bahkan tanpa berpikir panjang menganiaya perasaannya. Setiap kali ke bait suci, ke tempat rumah Tuhan di Shilo, dia terus menerus melakukan hal yang sama. Saudara, sampai di rumah Tuhan pun tidak jauh berbeda. Sampai di sana dia dihakimi, saudara. Kasihan ya Hana ya. Karena dia berdoa luar biasa seriusnya. Sang imam yang bernama Eli menganggap dia mungkin Eli ketika mabuk sering seperti itu. Bergumam tapi tanpa suara. Sehingga dia menganggap setiap orang yang bersikap seperti itu kemudian mabuk. Saudara, hati-hati, tidak semua orang yang seperti Anda bersikap seperti Anda adalah seperti Anda, begitu ya. Saudara, hati-hati menuduh orang A, B, dan C. Karena kita pikir semua orang sama dengan Anda, sama dengan kita. No. Coba lihat penderitaan Hana, saudara. Dia hidup dalam lingkungan yang begitu hostile, begitu jahat, begitu keras. Dia hidup di rumah yang juga mengalami kekerasan. Dia dianiaya oleh budaya. Dia dianiaya oleh pasangannya, oleh madunya. Bahkan tidak ada tempat yang lepas dari penderitaan. Di rumah Tuhan pun dia dianiaya secara verbal. Kalau Anda jadi Hana, apa yang akan Anda katakan hari ini kepada diri Anda? Yang kuat ya, ini cobaan. Apakah itu? Seorang yang hebat, saudara, tidak pernah dihasilkan dalam kondisi yang biasa-biasa. Seseorang yang hebat itu selalu lahir dari keadaan yang sulit, keadaan yang berat, yang tidak pernah mengalami kenyamanan tertentu. Kenapa? Karena ketangguhan, saudara, itu lahir dari situasi yang sulit. Tekanan dan hidup yang penuh dengan pergumulan. Wanita yang tidak pernah bersedia menghadapi kesulitan, tidak pernah bersedia mengalami ketidaknyamanan, tidak akan pernah dapat menjadi wanita tangguh untuk menghadapi kehidupannya sendiri. Apalagi menghasilkan generasi yang hebat. Maka hari ini, poin penting, bagian yang pertama, penderitaan adalah sahabat bagi orang-orang yang tangguh. Kalau kita mengalami kesulitan, aniaya, penderitaan, itu salah satu cara Tuhan untuk memproses kita lebih tough, lebih tangguh. Amin. Tapi jangan cari penderitaan, saudara. Karena penderitaan tahu alamat rumah kita. Bahkan firman Tuhan berkata, kesusahan hari ini cukuplah karena besok ada kesusahannya. Apa artinya? Kalau hari ini susah, nggak usah cari kesusahan, karena besok juga Anda tetap susah. Apakah itu maksudnya? Saudara, mari belajar. Hai ibu, hai wanita, engkau bisa tangguh hanya melewati kesulitan. Kenyamanan, kenikmatan tidak akan membuat seorang manusia ataupun wanita menjadi tangguh. Kedua, apa yang dilakukannya? Saudara, Hana seperti banyaknya wanita biasa juga tergoda untuk kecewa, putus asa, bahkan pahit hati, saudara. Marah. Dan itulah yang terjadi pada Hana, saudara. Elkana yang melihat dia tidak mau makan, menangis dan melihat dan menghiburnya. Dan dia berkata, mengapa, babe? Why are you crying? Atau dia memanggil namanya Han, ya, karena namanya Hana, bukan Handoko. Ya, Han, karena Hana namanya. Mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Padahal ini nasi goreng kesukaanmu, punya Bang Maman. Makanlah, aku sudah jauh-jauh mencarinya. Mengapa hatimu sedih?
Kalau zaman sekarang pasti Hana akan jawab, dia nanya. Nggak tahu. Please deh. Wah, jangan main-main sama perempuan. Tuhan pun dia lawan. Dari mana tahu? Ada teman saya orang Kupang ini. Dia bilang, Bang Henry, jangan hati-hati dengan perempuan. Kenapa? Tuhan pun dia lawan. Masa? Dia kalau dia hamba Tuhan bagaimana? Dia lawan sama dia. Coba lihat, alis pun sudah dibuat Tuhan, masih dia tulis ulang. Betul enggak? Saya setiap minggu begitu lihat. Dalam hati saya benar juga kawan saya itu. Tuhan sudah kasih alis, masih ditulis ulang. Kadang-kadang disulam ulang. Enggak puas dia dengan pemberian Tuhan. Tapi wanita di sini tidak begitu. Itu wanita di sana. Ya. Semoga di sana tidak pindah ke sini. Saudara, apa yang dilakukan Hana, saudara? Alkitab tidak memberitahu kepada kita percakapan itu. Kita percaya Hana tidak mengeluarkan sepatah kata, tapi melakukan tindakan yang nyata. Hana tidak menyerah, saudara. Nampaknya perkataan Elkana cukup menenangkan dia. Dan akhirnya dia mau makan, bahkan mungkin 2 piring. Karena dia punya tenaga yang kuat untuk pergi ke rumah Tuhan. Hana tidak menyerah pada situasinya. Tapi yang paling menarik, saudara, Hana tidak curhat kemana-mana. Dia nggak undang tetangga, saudara. Jeng, kamu tahu nggak? Kalau udah bilang kamu tahu nggak, itu bahaya tuh, pertanyaan maut itu. Kalimat kedua bilang apa? Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Ini eksklusif ini. Ya. 2 menit kemudian satu kampung tahu. Hari ini kita melihat semua podcast di Indonesia isinya apa? Pernikahan yang gagal. Gua beli harga diri lu. Ya Tuhan. Betapa sia-sianya acara itu. Termasuk saya menontonnya betapa sia-sia sekali. Sayang ya, saya menyadari kebodohan itu. Mereka dengan senang mengumbar perzinahannya. Waduh. Hana juga tidak cari kompensasi untuk menghilangkan kesedihannya dengan makan banyak misalnya. Pergi ke tabehodai, ke yakiniku, ke syabu-syabu begitu. Ajak teman ngopi. Tidak, dia tidak pergi ke dunia malam, ke diskotik. Ya, dia tidak pergi ke tempat-tempat yang menyenangkan dia tidak minum alkohol, dia tidak shopping. Ini bahaya saudara kalau emosi shopping ini. Itu sebab kalau istri, saudara, pergi ke mall, pegang erat-erat. Mesralah sedemikian mesranya, supaya dia tidak bergerak kemana-mana. Pastikan dia tetap ada dalam genggaman kita. Supaya keuangan terjaga dengan baik. Hana tidak berusaha untuk mencari kompensasi, dia juga tidak berusaha bunuh diri, saudara, seperti banyaknya orang di zaman ini atau di negara ini. Dia nggak pergi ke sebuah rel kereta lalu loncat. Dia nggak pergi ke dalam kamar mandi lalu mengikat lehernya. Dia tidak melakukan itu, saudara. Dia tidak menyerah. Hana datang pada Tuhan, saudara. Ini ciri wanita tangguh, saudara. Dia datang pada Tuhan. Dia tahu masalah itu tidak bisa dia selesaikan sendiri nampaknya. Dan dia juga tahu nampaknya berharap dari suaminya pun yang ada hanya penghiburan biasa. Kok kamu gak mau makan? Kenapa sedih? Makan dong. Dia hanya peduli dengan makanan, kenapa gak dimakan? Gak peduli dengan Hana mungkin. Saudara, penting untuk diperhatikan, saudara, Hana berdoa. Tapi doa kali ini bukan doa seperti biasanya, saudara. Doa kali ini dia disebut dengan jelas. Dengan hati pedih, dia berdoa. Atau kalau terjemahan yang lain dengan hati yang pahit. Getirnya pergumulan itu membuat dia berdoa dan doanya kali itu
sudah pada puncaknya, klimaksnya, dia merasa begitu sedih sekali, bergumul sekali, dan hampir tak bisa mengucapkan apapun. Dan dikatakan dia bukan hanya berhenti berdoa, lalu kemudian melanjutkan besoknya. Tidak, saudara. Dia tidak berhenti berdoa. Karena dikatakan dia terus menerus berdoa. Betapa dia mau mengatakan, kalau saya berhenti, saya akan kembali kepada pergumulan ini. Dia terus menerus berdoa. Dia tidak berhenti berdoa. Dia tetap berada di hadapan Tuhan. Dia berseru, tidak berhenti, saudara. Bahkan, saking seriusnya, saking dalamnya dia bergumul itu, mata yang tertutup, bibir yang bergumam tapi tak lagi bersuara, dia pun tak menyadarinya. Karena yang menyadarinya hanya lingkungan sekitarnya yang melihat seorang wanita mencucurkan air mata, menunduk dan berlutut. Seluruh rambutnya basah. Dan dia hanya mengangkat tangannya dengan kepalanya ke bawah. God, please help me. Tuhan, tolong aku. Dan tidak lagi suaranya kedengaran. Karena bahkan tidak sanggup bertahan berdiri selain hanya berlutut menyembah. Saudara, Hana datang kepada Allah. Di dalam Alkitab, kita mengetahui ada 4 wanita yang mandul. Dan 4-empatnya adalah wanita yang hebat. Dan dari 4 wanita yang mandul ini, semua punya respon berbeda. Ada yang berespon seperti seorang yang bernama Sarah. Begitu dalamnya pergumulannya, dia hanya bisa tertawa ketika malaikat Tuhan datang memberitahu kau akan punya anak. Tertawanya bukan tertawa, bukan, saudara. Tertawa karena penuh ketidakpercayaan, karena merasa pesimis dan tidak mungkin. Tapi sekaligus punya harapan kecil sekali. Seandainya itu terjadi, bagus ya. Dan itu bercampur menjadi sebuah kepahitan yang luar biasa, saudara. Ada seorang yang bernama Ribka. Dia bahkan tidak punya sikap apapun, dia pasif saja. Sampai Ishak harus berdoa untuk dia. Ada seorang wanita yang bernama Rahel. Saking tidak dapat-dapatnya, anak dilahirkan olehnya, dia tidak mengandung karena mandul. Dia bahkan memarahi suaminya dan berkata, beri aku anak, kalau tidak aku bunuh aja, matikan aku. Kira-kira begitulah suaranya Rahel membentak kepada suaminya. Tetapi Hana berbeda, saudara. Hana tidak marah. Dia kecewa, ya. Dia sedih, sangat. Hatinya luka, pahit bahkan. Tapi dia berdoa. Dia tidak menyerah kepada Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia tidak menyerah kepada situasi. Lalu kemudian mengancam Tuhan dan berkata, kalau besok engkau tidak memberi aku hamil, aku tidak lagi mau melayanimu. Dia tidak mengatakan itu, saudara. Oh, betapa banyaknya wanita, laki-laki, orang percaya yang menginginkan sesuatu begitu dalamnya dan menantikan begitu lamanya sampai dia berani menantang Tuhan Allah. Bukan hanya mengiming-imingi. Hana berdoa, saudara. Saudara, pahitnya kehidupan kadangkala membuat kita bahkan tak bisa berkata-kata dalam doa. Kita berdoa tapi tak ada suara. Tetapi Tuhan tidak pernah terbatas mendengar sekalipun tak ada kata-kata. Kata yang sama dari ungkapan doa Hana itu muncul di dalam seruan doa dari bangsa Israel ketika mereka diperbudak di Mesir. Karena mereka dicatat dalam Alkitab, mereka begitu menderitanya sehingga mereka berseru kepada Tuhan, tapi tak lagi bersuara, saudara. Karena nampaknya sudah lelah mereka berdoa. Mereka hanya bisa menangis. Dan seruan tangisan yang tanpa suara itu ternyata berseru lebih kencang daripada suara doa kita, saudara. Kali itu
seruan hati Hana kencang sekali terdengar. Dan Tuhan mengindahkannya. Saudara, dia pedih sekali kemandulannya, budaya di lingkungannya, menganggap dia rendah. Suaminya yang memadunya. Bahkan di rumah Tuhan pun dia dibully secara verbal. Saudara, dia mengalami kekecewaan. Iya, dia pahit hati, saudara. Dia berdoa dengan kepahitan. Itu sebab dia butuh grace, seperti namanya. Dia butuh grace untuk bisa menghadapi semua berat beban hidupnya. Dia butuh anugerah Tuhan. Saudara, keteguhannya lahir dari relasinya dengan Tuhan. Keteguhan Hana lahir dari sana. Dia tahu harus pergi kemana. Dia tahu harus mengadu kepada siapa. Dia tahu pribadi mana yang bisa mengatasi seluruh pergumulannya. Saudara-saudara, hari ini pun seperti mungkin banyaknya wanita yang bergumul, berjuang menghadapi tekanan, penderitaan seperti Hana. Mungkin tidak sama persis karena menginginkan anak. Bisa jadi karena telah memiliki anak. Capeknya membesarkan anak yang balita sendirian di tengah perantauan. Tidak ada babysitter. Tidak ada simbo. Tidak ada pembantu. Suami bekerja full time. Dia di rumah menghadapi anak yang tantrum. Begitu suami pulang, suami yang tantrum. Aduh. Akhirnya dia bukan hanya baby blue. Saudara, kita bisa mengalami keputusasaan, kekecewaan, pahit hati. Ada anak atau tidak ada anak. Hana menjadi contoh yang jelas bagi kita. Perbedaan dari banyak orang pada masa kini. Dari banyak wanita pada masa kini. Yang terus-menerus berusaha melawan kegelisahannya dengan usaha segala macam cara. Dia berusaha dengan melakukan semua upaya, dengan usahanya, dengan uangnya. Dia suntik sana, dia tes di sana, dia berusaha di mana-mana untuk bisa punya anak. Saudara, tapi dia tidak pernah mendoakan itu. Dia tidak pernah bergumul dalam doa kepada Allah. Dia tidak pernah bertanya kepada Tuhan. Dia berjuang habis-habisan. Ada banyak orang yang punya anak bergumul karena dia merasa kalau dia sudah baca buku parenting, ikut seminar parenting, ikut terapi, ikut kursus, ikut training. Tapi ternyata tidak berguna. Dia tetap stres. Dia tidak pernah mendoakannya. Pun kalau mereka berdoa, baik mencari anak ataupun memiliki anak yang membuatnya begitu sulit dan menderita, hanya stempel saja untuk mengurangi rasa bersalah. Bahwa aku telah melibatkan Tuhan dalam usahaku. Dan ketika itu tidak berhasil, mereka pun marah dan menyalahkan Tuhan. Oh, betapa banyak saya berjumpa dengan kelompok seperti ini. Saudara, mari belajar dari Hana. Mari belajar jadi wanita tangguh. Yang mampu dan begitu kuat dalam penderitaannya. Karena dia berlutut kepada Allah. Dia tahu kemana harus pergi. Saudara, seorang istri misionaris yang ditinggal dalam usia muda di Ekuador, namanya Elizabeth Elliot. Saudara tentu sudah tahu ya. Dia menulis buku yang sangat baik sekali. Saya mendorong kaum wanita dan kaum pria juga membaca buku ini. Sangat bagus sekali. Dia mengatakan begini, saudara. Fakta bahwa saya seorang wanita tidak menjadikan saya Kristen yang berbeda. Gender Anda tidak membuat Anda jadi Kristen yang berbeda. Tapi fakta bahwa Anda seorang Kristen, itu yang menjadikan Anda wanita yang berbeda. Amin? Ya, wanita Kristen itu yang membuat Anda berbeda. Bukan Anda wanita lalu jadi Kristen yang berbeda. Saya setuju dengan Elizabeth Elliot. Dan kalau sudah membaca buku itu, dia memberikan penjelasan bahwa Anda menikahi laki-laki berdosa. Anda menikahi manusia yang punya perasaan dan tidak mengerti kehidupanmu. Saudara, menjadi seorang wanita tidak membuat seorang wanita kemudian menjadi istimewa dalam kekristenan. Justru dia jadi Kristen baru istimewa. Amin. Ketangguhan seorang wanita terletak pada relasinya.
Ketangguhan seorang wanita terletak pada imannya yang berseru kepada Allah tiap-tiap waktu. Untuk semua pergumulannya, pergumulan keluarganya, anak-anaknya. Saudara, berbahagialah kalau Anda punya istri yang senang bergaul dengan Allah tiap-tiap waktu. Yang senantiasa berdoa dan berlutut di pinggir tempat tidurmu ketika suaminya masih ngorok. Ketika anak-anaknya masih tidur, dia sudah mendoakan dan menumpang tangan kepadanya. Berbahagialah kalau Anda memiliki ibu yang cintakan Tuhan. Yang selalu mengingatkan Anda, udah gereja hari ini nak, apa khotbah hari ini nak? Berbahagialah kalau dalam gereja, di dalamnya penuh dengan wanita-wanita yang berkarakter seperti Hana. Yang mempunyai sikap dan relasi dengan Allah seperti Hana. Oh, betapa bersyukurnya GI3. Kita bukan hanya terpelihara dari segi konsumsi dan makanan yang lezat, karena ada kaum ibu. Tapi terpelihara iman anak-anak, dan kita percaya, kita bisa rest assure, anak-anak kita dipelihara oleh ibu-ibu yang baik. Amin? Kok kayaknya nggak yakin? Amin? Ketiga, saudara, kita lihat konsistensi dan komitmen Hana. Hana tidak pernah berhenti berdoa, saudara. Perhatikan ayat yang ke-19, bahkan ketika mereka mau pulang, sesudah mereka beberapa waktu tinggal di Silo untuk menyembah Tuhan. Dan tiba waktunya pulang, mereka nggak langsung pulang. Yang pertama mereka lakukan apa? Mereka datang lagi ke rumah Tuhan. Mereka menyembah lagi. Dan sebelum mereka pulang, mereka menyerahkan seluruh hidup mereka. Dan dalam kehendak Tuhan yang sempurna, Tuhan mendorong Elkana untuk birahi kepada istrinya yang telah dimadunya. Coba perhatikan ya, dia sudah dimadu. Maka dia lebih condong kepada yang sudah pasti menghasilkan keturunan. Tapi Tuhan memberikan anugerah kepada Hana supaya suaminya tetap mengasihinya, mencintainya. Dan dari sana Tuhan mengaruniakan dua sekaligus untuk menjawab tantangannya. Pertama, Tuhan membuka rahimnya. Kedua, Tuhan melahirkan anak laki-laki bagi dia. Wah, satu pukulan, strike 2. Keren kan Tuhan kita? Amin. Dia yang mendengar suara yang tak kedengaran itu. Dia yang memperhatikan doa dari seorang yang menangis luar biasa. Dan lihat saudara, siapa yang dahulu Hana ingat ketika dia mulai mengandung dan melahirkan anak? Dia tidak lebih dahulu mencibir Penina. Nenek, aku sudah punya anak. Dia tidak lebih dahulu balas dendam. Dia tidak larut dalam kebahagiaannya dan dia tidak lupa Tuhan, saudara. Saudara, saya banyak menjumpai juga, banyak melihat, ada banyak pasangan-pasangan yang acap kali bergumul sampai dalam bertahun-tahun. Serius mendapatkan buah hati. Kemudian, setelah Tuhan berikan buah hati, ganti Tuhan dengan anaknya jadi Tuhannya. Dunianya itu anaknya. Saya berkali-kali mengingatkan ketika Tuhan nanti menjawab doamu dan mengaruniakan kepadamu anak. Jangan jadikan anak yang Tuhan berikan itu pengganti Tuhan. Itu sebab Abraham diminta Tuhan untuk membawa anaknya, untuk dipersembahkan. Kenapa? Abraham tidak mau. Dia menjadi antara Abraham dan Allah. Tuhan pun tak ingin ada berkat Tuhan di antara Tuhan dan umatnya. Jangan jadikan berkat Tuhan sebagai Tuhan kita. Saudara, Hana menamakan anaknya Samuel. Ini fakta yang tidak terbantahkan. Samuel artinya adalah dari Tuhan. Semu dan El. Saudara, ini bukti bahwa dia mengingat Tuhan ketika dia mendapatkan apa yang dia rindukan. Dia memberikan anaknya itu kepada Tuhan sesuai dengan janjinya. Dia bukan hanya tidak lupa Tuhan, dia menepati janjinya, saudara. Oh, betapa banyak orang-orang yang telah mendapatkan janji Tuhan. Setelah dia berjanji kepada Allah, dia mendapat janji Tuhan, berkat Allah itu dipenuhi kepadanya. Tapi setelah dia mendapatkannya, dia segera lupa akan janjinya. Saudara,
dia tidak melupakan nazarnya. Yang dia katakan di dalam ayat yang ke-11 dari pasal yang kedua. Dia menyerahkan anak itu di bawah pengawasan Imam Eli. Tapi bukan hanya berhenti di situ, saudara. Dia juga bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab, saudara. Dia komitmen, dia konsisten. Bertanggung jawab, bukan hanya menepati janjinya, tapi dia juga bertanggung jawab sebagai seorang ibu. Bukan karena dia bernazar, lalu kemudian ya udah begitu brojol nih, urus. Enggak gitu konsepnya. Bahkan dia berkata kepada suaminya yang harus pergi ke Shilo untuk menyembah Tuhan, dan dia berkata, kamu duluan pergi, doakanlah kami, biarkan aku mengurus dia dan membesarkannya dengan penuh cinta kasih, karena inilah dasar dari kehidupan anak ini nanti kelak. Ketika dia menghadapi pelayanannya, menghadapi kehidupannya di tengah dunia yang rusak ini, dia perlu kasih sayang daripada ibunya. Dia perlu kasih sayang dari keluarga, sehingga dia punya value yang jelas. Dia punya kepercayaan diri yang kuat. Dia tahu dasar-dasar itu dibangun dari 0 sampai 3 sampai 5 tahun. Walaupun dia tidak sampai 5 tahun mengurusnya, dia berkata, setelah anak ini disapih, berhenti susu, aku akan mengantarkannya. Dan sesudah itu, setiap tahun dia datang. Dan setiap tahun dia membawa baju yang dia jahit dengan tangannya sendiri. Oh, keren ya. Keren. Dulu mama saya selalu belikan saya sepatu, saya selalu nggak terima. Karena tiap hari sepatunya bata. Sepatu bata, sepatu kungfu. Karena sepatu itu tahan berpuluh-puluh tahun. Sampai Tuhan Yesus datang pun tidak rusak-rusak. Teman-teman saya sepatunya keren-keren kan. Nike, Jordan. Saya sepatu capung terus kan. Tapi saya baru menyadari, saudara, cinta orang tua seperti Hana. Dia menyulam bajunya. Dan setiap kali dia datang, setiap tahun, 3 kali dia datang. Setiap tahun, melihat anaknya. Dan setiap kali dia datang, bukan hanya datang menyerahkan bajunya. Dia berhari-hari tinggal di sana dan berbicara dengan anaknya. Dia deep talk dengan Samuel. Bagaimana hidupmu dalam 3 bulan terakhir ini? Apakah ada kesulitanmu? Dia memberikan masukan-masukan mungkin. Dia mengajarkannya bagaimana jadi seorang yang beriman itu berdasar pengalaman dirinya. Mungkin Samuel berkata, Mak, aku pengen beli itu, Mak, tapi sampai sekarang aku belum punya uang karena Tuhan belum kasih berkat kepadaku, Mak. Tenang, Nak. Aku pun mendoakanmu begitu lama. Aku menderita. Aku dimadu, aku dibully. Aku bahkan sempat mau putus asa. Tapi Tuhan mendengar, Nak. Oh gitu ya, Mak. Ingatlah, kita punya Tuhan yang bahkan tidak membiarkan umatnya sendirian. Dia bahkan bisa mendengar sekalipun mamamu ini berdua tak ada suara, Nak. Buktinya, kau lahir. Oh betapa indahnya punya ibu dengan anak seperti itu. Amin. Oh betapa indahnya. Hana bertanggung jawab kepada Allah atas janji yang diberikannya, tapi juga dia bertanggung jawab untuk anak yang diberikan Tuhan kepadanya. Dia berkomitmen membesarkannya, dia merawatnya dengan penuh kasih, dan mengasuhnya, dia mendidiknya. Hana sadar usia bagi anak untuk membentuk kepribadiannya, mempersiapkan dia masuk ke dalam pelayanannya. Saudara, orang tua bertanggung jawab untuk menyiapkan anaknya keluar rumah, bukan untuk menjaganya tetap di rumah. Amin. Karena kita nggak bisa menahan dia di rumah. Cepat atau lambat, kalau nggak dia keluar rumah, kita keluar dari dunia. Ya enggak. Check out, kita kan begitu. Bagaimana dengan dia? Maka Jonathan Trishna berkata, parenting itu bicara tentang mempersiapkan anak-anak keluar rumah. Membentuk secara rohani kepribadian anak bukan supaya anak tidak berbuat dosa, tetapi mengikat kaki anak supaya tidak berlari kencang berbuat dosa. Saudara, Hana bertanggung jawab, Hana konsisten. Nah penting untuk kita garis bawahi, kita highlight tulisan ini. Dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 21, dikatakan dengan jelas, setiap hari, setiap tahun, berkali-kali dia datang. Saudara, menariknya di ayat yang ke-21, saudara, setelah dia menyerahkan anaknya, Samuel itu kepada Imam Eli,
Baru beberapa tahun kemudian, dia menunjukkan tanggung jawabnya. Dia tidak melupakan Tuhan. Dia tetap kepada Tuhan dan dia tetap bertanggung jawab kepada anak itu. Barulah dia 21. Setelah sekian tahun kemudian, firman Tuhan berkata apa? Tuhan mengindahkan Hana dan melahirkan lagi 5 orang anak. 3 laki-laki, 2 perempuan. Bagaimana kalau seandainya begitu dapat Samuel, langsung gak mau lagi ke rumah Tuhan? Jangan-jangan dia gak bisa punya anak sampai 6. Apa hikmatnya, saudara? Kalau kita tidak konsisten dan tidak komitmen dengan bertanggung jawab penuh kepada Allah, maka kita tidak punya hak untuk meminta kepada Tuhan berkat yang lebih banyak. Apa hak Anda minta kepada Tuhan diberkati lebih banyak? Sementara berkat yang Tuhan berikan kepada Anda sedikit itu, Anda sudah tidak cinta Tuhan lagi. Apa hak Anda? Dan apa alasan Tuhan harus memberi Anda berkat lebih banyak? Sementara Anda tidak bisa percaya, dipercayakan perkara yang kecil. Mengapa Tuhan harus memberkatimu dengan lebih banyak berkat? Jika berkat yang sedikit engkau tidak bisa bertanggung jawab. Betul? Coba kita cek. Kita selalu berkata, aduh dia mah enak diberkatin Tuhan, aku enggak. Jangan-jangan kamu yang emang enggak bisa bertanggung jawab dengan berkat Tuhan. Gaji kau habisin begitu aja, bahkan kau tidak peduli dengan Tuhan. Kau tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan kok. Engkau tidak peduli dengan misionaris yang susah di ujung pelayanan sana, di Kamboja sana. Engkau tidak peduli dengan orang miskin, orang-orang susah. Mengapa Tuhan harus memperdulikanmu? Saudara-saudara, Hana bertanggung jawab, berkomitmen. Dan yang terakhir, akhirnya dia melahirkan generasi yang hebat. Yang pertama tadi apa? Waduh, udah lupa lagi. Yang pertama, apa yang terjadi dengan Hana? Kedua, apa yang dia lakukan? Ketiga, berkomitmen dan konsisten. Yang keempat, akibatnya apa? Saudara, kalau kita kembali kepada situasi bangsa itu dalam pendahuluan yang tadi saya sebutkan, dalam dunia kacau balau, budaya yang korup, bahkan di dalam rumah Tuhan sendiri, dan berbagai segi dan sisi kehidupan, moralitas, keluarga, kepemimpinan, spiritualitas, tidak ada yang baik dalam negeri itu. Dunia kacau di dalam lingkungannya. Rumah pun kacau, disfungsional keluarga terjadi. Di tengah kekacauan itu, Tuhan tidak pertama-tama memberikan hakim. Tuhan pertama-tama memberikan wanita di tengah lingkungan, di dalam bangsa, di sebuah keluarga, untuk menghasilkan seorang generasi. Anak yang kelak generasinya menjadi generasi yang menyelamatkan bangsa itu. Jadi jangan remehkan ibu di rumah. Karena dia adalah ibu yang dilahirkan Tuhan, diciptakan Tuhan, dibentuk Tuhan, di tengah-tengah komunitas kita, di tengah dunia ini, untuk menghasilkan generasi-generasi yang hebat. Tuhan membangkitkan Hana, melahirkan Samuel, tokoh yang sangat dihormati, berintegritas tinggi, loyalitasnya sampai akhir hidupnya. Secara rohani, secara moral, karakternya, bahkan secara sosial, dia makin disukai oleh banyak orang. Bukan hanya disukai oleh banyak orang, dia pun disukai oleh Tuhan. Dia mampu bertahan dalam lingkungannya. Dari mana Bapak tahu? Saudara, dia hidup dalam dunia yang jahat. Dititipkan kepada sebuah keluarga imam yang anak-anaknya jahat. Tiap hari dia lihat perzinahan. Tiap hari dia lihat perampokan. Persembahan, korban, dirampok. Kalau kau nggak kasih, kuhancurin semua bait suci ini. Kurampas. Itu kata antek-antek Hofni dan Fineas. Dia melihat itu tiap hari. Pertanyaannya, kenapa Samuel tidak terpengaruh dengan itu? Kita selalu menyalahkan lingkungan. Iya Pak, dia salah pertemanan. Dia bukan hanya berteman, dia tidur sama-sama Hofni Fineas kok. Dia lihat kok Imam Eli disfungsional dalam keluarga. Dia bukan jadi ayah yang baik. The lazy priest. Imam yang sangat malas. Perilakunya buruk. Saudara, anehnya sejak kecil sampai beranjak remaja dan dewasa, Samuel nggak terpengaruh tuh. Kenapa? Kuncinya ada di mana? Mamanya mengunjunginya. Setiap kali dia deep talk, jangan ikutin ya nak. Anak-anak itu, walaupun anak-anak imam, kamu harus tetap menghormatinya.
Dia seniormu, imam, hamba Tuhan, kau hormati berapapun buruknya dia, karena dia dipanggil oleh Tuhan. Jangan pernah kau hujat dia. Ikuti pengajarannya, jangan ikuti teladannya. Bukankah itu yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita? Dengar pengajaran ahli Taurat. Lakukan apa yang diperintahkannya. Jangan ikuti kesaksian hidupnya. Saudara, Samuel bahkan mempengaruhi lingkungannya. Mempengaruhi dunianya. Dicatat dengan jelas, saudara. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi nggak berhenti di situ, saudara. 1, 2, 3. Dan saudara, Alkitab mengajar kita bahwa ketika wanita, ibu, percaya kepada Allah, beriman sungguh, bertanggung jawab di hadapan Tuhan, dan serius sebagai seorang ibu mendidik dan membesarkannya, dia tahu kapan harus berbicara keras, dia tahu harus memberi ultimatum kepada anaknya, dan dia menghasilkan generasi yang hebat, tidak terpengaruh. Di Jepang, di mana pornografi ada di setiap sudut kota ini, Anda turun ke Family Mart, Anda mudah mencari buku porno di situ. Anda buka handphone, tidak ada pembatasan seperti di Indonesia. Website porno, Anda bisa mengaksesnya dengan ujung jari Anda. Tapi mengapa seorang Kristen tetap bisa menjaga hidupnya bersih sesuai dengan firman-Nya? Karena ada yang mendidiknya. Karena dia punya komunitas yang baik. Ada ibu-ibu yang begitu mengasihi anak-anaknya. Samuel lahir dari ibu yang bergantung pada Tuhan. Dan kelak Samuel menyelamatkan bangsa itu. Bahkan sekalipun bangsa itu beralih dari teokrasi sistem pemerintahan dari teokrasi menjadi monarki. Bangsa itu bertahan sampai hari ini. Apa kesimpulan kita? Saya tutup dengan sebuah ilustrasi yang sangat penting sekali. Saudara, kalau Anda mengenal Susanna Wesley, dia dikenal sebagai the mother of Methodism. Saudara, Susanna Wesley adalah seorang ibu yang terkenal karena kedalaman imannya dan pengabdiannya kepada Allah, khususnya dalam mendidik anak-anaknya. Dia capek sekali karena dia seorang istri dari pendeta Anglikan. Miskin sekali hidupnya. Maka kadang dia harus bekerja. Dan sekalipun dia bekerja, dia punya anak 19, saudara. Wah? Iya, saudara, 19. Tetapi tahukah Anda bahwa dia punya anak 19 dan yang survive hanya 10? Karena jarak antara kelahiran dan kehamilan begitu pendek. Dan dia banyak melewati wabah. Saudara, Susanna tidak pernah melewatkan membaca Alkitab bersama dengan anak-anaknya. Dia selalu bercakap-cakap dengan anaknya, sekalipun dia lelah pulang bekerja. Dia harus bekerja, dia harus melayani, mendampingi suaminya. Dia harus mengalami hamil besar, merawat anak-anaknya, bekerja, mendampingi suami. Rasanya tenaganya habis ya. Tapi dia nggak pernah menyerah, saudara. Dia bahkan selalu mendoakan anaknya satu persatu setiap malam. Dia mendampinginya, mengantarnya ke tempat tidur. Dan pagi-pagi benar sebelum anak-anaknya bangun, dia mendoakannya dan membangunkan anak itu satu persatu, menyiapkan sarapannya, terus begitu tiap-tiap waktu, bertahun-tahun. Menakjubkan, saudara. Dia sedih, dia menangis, kehilangan anaknya, bergumul dengan suaminya yang begitu sulit di gereja, keuangannya menderita. Tapi saudara, ada seorang ibu yang bertanya kepadanya, Ibu Susanna, kok begitu hebatnya kamu ya melakukan itu semua? Apa kamu gak capek ya? Kok bisa ya? Kenapa sih sampai segitunya effortnya? Saudara, kalimat yang begitu baik sekali dia mengatakan begini, saudara. Saya lebih takut jika anak-anak saya tidak memiliki agama daripada hal lainnya di dunia. Kenapa? Dia menjawab, karena memiliki anak yang terlatih dengan baik dalam jalan Tuhan
adalah hadiah terbesar yang bisa saya berikan sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya. Keren ya? Hai ibu, peranmu besar dalam keluarga. Hai wanita, jangan remehkan posisimu. Generasi yang hebat dihasilkan oleh wanita yang tangguh. Wanita yang beriman, wanita yang mau berlutut, wanita yang tahu kemana harus pergi, dia berseru. Wanita yang tidak pernah menyerah sekalipun banyak penderitaannya. Karena dia tahu, melatih anak dalam jalan Tuhan, itulah hadiah yang terbesar yang bisa dia berikan. Bukan uang yang banyak, bukan harta yang berlimpah. Dan kelak, John Wesley dan Charles Wesley menjadi dua pelopor gerakan kebangunan rohani yang melahirkan gerakan Metodis. Yang sangat luar biasa itu. Dilahirkan dari seorang wanita yang tangguh. Mungkin hari ini nama Anda, hai ibu, hai wanita, bukanlah Hana. Sekalipun suami Anda memanggil Han. Tetapi kita semua butuh Hana, butuh grace. Dan mari jadi seperti Hana. Dan selamat merayakan kehidupan yang Tuhan karuniakan. Selamat bergantung kepada Tuhan. Dan mari tunaikan tugasmu sebagai ibu, sebagai wanita di tengah keluarga, di dalam gereja, sehingga bisa berdampak bagi dunia. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah berhenti berbicara. Hamba-Mu memohon kepadamu. Materaikanlah firman Allah yang telah kami baca dan renungkan ini dalam hati kami masing-masing. Kami bersyukur untuk wanita yang Tuhan berikan di tengah gereja, di tengah hidup kami semua, di tengah keluarga. Terima kasih untuk ibu yang Tuhan berikan di dalam pernikahan, dalam keluarga. Sekalipun kami sadar mereka bukan manusia sempurna, tapi kegigihan mereka, kesetiaan mereka, kesungguhan mereka memberi yang terbaik bagi Tuhan dan bagi anak-anaknya. Bahkan rela tidak menikmati makanan yang enak demi anak-anaknya bisa menikmati semua kenyamanan kebaikan. Oh, betapa indahnya Tuhan mengaruniakan ibu yang cinta akan Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan tolong kami untuk menyadari anugerah Tuhan itu yang besar di tengah-tengah keluarga kami. Kehadiran wanita atau ibu itu. Sehingga kami tidak menyia-nyiakan kesempatan ketika dia masih hidup. Sehingga kami tidak menyesalinya kelak ketika dia tak lagi berada di sisi kami. Dan ketika kami melihatnya di pusara, kami tidak menangisi jenazahnya. Kami bersyukur kepada Allah karena boleh menikmati hidup bersama dengannya dan banyak menikmati sukacita melaluinya. Ya Tuhan, karuniakanlah kesehatan bagi semua kaum ibu. Berkatilah setiap wanita. Pimpinlah setiap kaum wanita yang kelak menjadi istri maupun ibu di masa mendatang. Mampukan mereka untuk mengerti kebenaran firman Allah dan fungsi serta tugasnya di masa depan bagi gereja dan generasi Tuhan di dalam dunia. Tolong kami semua, kepadamu kami berseru dan berserah. Dan kami mohon melalui syafaat kami kepadamu, untuk semua saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, mohon Tuhan memulihkannya. Berikan kesembuhan baginya. Berkati Ibu Ellen, Ibu Wina, Bapak Sakurai, Bapak Yanes, Ibu Ani Oyama, Ibu Lina Haruta, dan orang-orang yang mungkin kelemahan tubuh, sakit, bergumul. Kami berdoa untuk Aldo, Tuhan pulihkanlah. Semua jemaatmu yang mengalami kelemahan tubuh, baik yang kami ketahui maupun yang mungkin luput dari perhatian kami, mohon Tuhan memberi pemulihan, kekuatan, kesehatan. Sampai Tuhan memberi kesembuhan, kuatkanlah mereka untuk menanggung rasa sakit dalam ketergantungan kepada Allah. Mohon Tuhan memberkati semua saudara kami yang berulang tahun.
Juan Dito, Saudari Melisa, Ibu Citra Gabriela Mamahit, dan semua yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa untuk semua ibu-ibu yang mengandung dan sedang mempersiapkan kelahirannya. Mohon Tuhan memberkati Ibu Gabriela, Ibu Cindy, Ibu Jessica Juspi. Mohon Tuhan memberkati dan memampukannya, menolongnya, dan kelak menyadari anak-anak yang Tuhan akan berikan kepada mereka, bertanggung jawab kepadanya, dan mampukan berikan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Anugerah Tuhan memimpin seluruh bangsa dan negara kami. Gerejamu di tempat ini biar terus boleh menjalankan fungsi yang Tuhan boleh perintahkan dalam kitab suci, menjadi alat Tuhan untuk menjangkau yang terhilang di negara ini. Mohon Tuhan memberkatinya. Dan pimpinlah seluruh hamba-hambamu yang boleh Tuhan pakai dan boleh berjumpa dengan kami dari LPMI melalui Leader Impact. Tuhan berkati Bapak Ambrosius bersama rombongan. Tuhan terus memakainya dengan luar biasa, dengan cara Tuhan. Dan Tuhan berkati jejaring mereka makin luas untuk makin memobilisasi banyak orang, berpartner dengan banyak gereja untuk menjangkau banyak orang bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon kepadamu dalam setiap pergumulan kami. Dan kiranya Tuhan mendengarkan doa kami. Sebagaimana Engkau mengajarkan kami berdoa, kami memohon kepadamu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mohon yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari penjahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.